firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hambanya. Kita angkat pujian kita, Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Katakan, ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Bukan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Katakan sekali, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Naikkan syukur kita, naikkan pengagungan kita, bahagialah kita.
kita ada sampai hari ini oleh karena berkat Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Harapan kami hanya padamu. Harapan kami hanya pada Allah kami yang hidup, dan kami tidak akan kecewa. Dan kami tahu kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Hosiana ya naralase. Oh hinaya rala marala tarala pataralase. Allah kami yang hebat, Allah kami yang hidup. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, Kaulah kuat kami Tuhan, Kaulah kuat kami. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan kami. Amin Tuhan. Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur dan kami bersukacita dan kami sangat mensyukuri buat sebab kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami dapat berkumpul sekalipun melalui virtual, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap dahsyat dalam kehidupan kami, memberkati kami. Tuhan, kami akan terus memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan disukakan setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kami akan terus memuji, meninggikan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, bahkan Tuhan terus juga memberkati teman-teman kami yang belum boleh bergabung pada malam hari ini. Tuhan memberkati, kalaupun mereka memiliki pergumulan permasalahan, Tuhan yang menolong dan membantu mereka dapat menyelesaikan dan keluar dari permasalahan mereka. Kami menyerahkan kegiatan kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Yunus. Kita angkat pujian kita katakan El Shaddai. Usahku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku bimbang,
Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Katakan tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami persilakan ke Pak Yunus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kerabayata karalama shandaralabata karalabashika, hati kami tertuju padamu malam ini Tuhan. Hormat, pujian, syukur hanya bagimu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak, terima segala pengagungan kami. Tidak ada yang lebih hebat daripada Engkau di muka bumi ini. Engkau menjadi satu-satunya Allah, satu-satunya pengharapan, satu-satunya tempat di mana kami datang dan berlindung. Di tengah-tengah keadaan yang apapun yang dihadapi oleh kami hari-hari ini, kami tetap percaya. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang ajaib menjadi Allah El Shaddai bagi kami. Allah Maha Kuasa, Allah yang sungguh dahsyat dan ajaib, itulah yang memimpin kami. Karena itu kami boleh ada di bulan ke-11, bulan November ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Melewati masa-masa di mana kami ada di PPKM, begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan. Namun kami bersyukur, kami terus melangkah, kami terus maju, kami terus melihat tangan Tuhan tidak pernah terlepas atas setiap kami yang percaya kepadamu. Oleh karena itu, kami kuatkan hati kami kuatkan iman kami malam ini. Dan kami berkata, bersama Tuhan, kami akan lihat bulan ini menjadi bulan ketersediaan bagi kami. Bulan di mana Tuhan cukupkan semuanya. Bulan di mana Tuhan curahkan semuanya sampai melimpah-limpah. Bahkan tercurah, tumpah keluar. Sebab itulah janji Tuhan bagi kami. Dan malam ini kami akan belajar firman Tuhan lagi. Isi kami Tuhan dengan semua yang luar biasa yang datang daripadamu. Karena itu sepanjang pemberitaan firman ini Tuhan memberkati kami semua. Dan hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Hamba Tuhan, Bapak Nyoman, Ibu Nyoman, shalom. Senang terus tiap minggu saya bisa ketemu dengan orang tua. Bisa share, bisa dengar, bisa doa, bersepakat bersama-sama. Ini satu anugerah yang luar biasa. Walaupun saya tidak bisa ada di Kupang, tapi Tuhan lakukan dengan lewat virtual seperti ini. Saya bisa lihat Ibu Nunik sehat, tambah cantik. Pak Nyoman sehat, luar biasa. Adik saya Jadi juga begitu. Nah, saya bersyukur juga kita nih dipimpin oleh Tuhan dengan segala bentuk mujizat-mujizat yang ajaib. Tentunya seperti itu. Kenapa? Karena dia memang Bapa yang baik bagi saudara dan saya. Dia kita tidak cuma sebut Tuhan atau Allah, tapi dia memperkenalkan dirinya jadi Bapa bagi saudara. Ya, saya sangat bersyukur sekalipun Bapak secara rohani, Bapak secara jasmani, orang tua secara jasmani sudah tidak ada lagi. Saya punya orang tua angkat, orang tua rohani, Bapak Nyoman, Ibu Nyoman yang sangat luar biasa dan saya belajar banyak dari mereka. Bapak Ibu, tentu kita langsung ke pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Kita tahu bahwa kita ada di tema 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember. Tema roh kita bicara tentang bapak-bapak atau fathers. Nah, bicara tentang bapak, dia adalah sumber tentunya, dia resource bagi kita. Dan bulan lalu, pembuktian Tuhan sebagai sumber bagi kita adalah dia membangun umatnya secara jiwa, roh, dan juga tubuh. Oleh karena itu saya percaya bulan kemarin 5 minggu tentunya kita bicara tentang bagaimana Tuhan meng-create segala sesuatu dalam kita, dan itu bukti bahwa dia bikin kita terbangun secara roh, dia buat kita terbangun secara pikiran, perasaan dan juga kemauan kita, kemudian tentu secara fisik. Di tengah-tengah masa pandemi, masih PPKM, tapi dia bangun. Ada banyak orang yang di masa-masa sulit justru mereka bisa eksis, membangun bisnis, membangun usaha, membangun pekerjaan, dan mereka mengalami keberuntungan di sana. Sehingga bulan kemarin kita sungguh berbicara tentang satu peran daripada Bapa sebagai sumber adalah dia membangun kita.
Nah, malam ini ya sudah ada di bulan November, cara Tuhan yang kedua menjadi seorang Bapa yang menjadi sumber bagi kita. Tema kita bulan ini bicara tentang Tuhan akan membuat kita mengalami yang namanya multiply atau melipat gandaan, bertambah banyak atau melipat gandakan kehidupan kita. Saya permisi share PowerPoint boleh ya Ibu ya? Silakan terus. Oke. Terima kasih Bu. Oke, jadi Sudah ditutup dia ini. Ini yang kita mau lihat bukan yang lain. Oke, bisa lihat share screen saya tentang multiply atau melipat gandakan. Baik Bapak Ibu, ini tema kita sepanjang bulan November. Kita akan ajar jemaat, semua hamba Tuhan juga kita belajar dari Tuhan tentang bagaimana Tuhan sebagai sumber, sebagai Bapa kita yang baik, dia melakukan tindakan yang kedua, yaitu membuat saudara itu bertambah-tambah banyak. Bertambah banyak di sini bisa kita lihat baik itu secara quantity, jumlah, ataupun secara kualitas. Dari Tuhan akan bikin kita makin bergairah, makin penuh dengan semua yang membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu saya ingat janji Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28, Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Alkitab berkata, Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan Kejadian 1 ayat 28 ini dimulai dengan satu perkataan yang luar biasa. Ini sifatnya Tuhan, ini karakternya Tuhan, yaitu Allah memberkati mereka. Allah memberkati saudara, Allah memberkati saya. Jadi kita masuk di bulan ini, bulan November ini dengan pegang janji Tuhan bahwa Allah pasti memberkati saudara. Amin. Allah pasti melakukan sesuatu. Berkat itu bukan cuma uang, berkat itu juga termasuk kesehatan, berkat itu termasuk nafas hidup, berkat itu termasuk semua yang saudara alami merupakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, dia mulai dengan Allah memberkati mereka, lalu dia berfirman, lalu dia bersabda, lalu dia memberikan sebuah perintah, sebuah instruksi kepada kita, kepada Adam dan Hawa. Dia katakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Inggris, dia katakan beranak cuculah itu, dia katakan be fruitful atau berbuah lebat dan multiply atau bertambah banyak, mengalami pelipat gandaan. Jadi ini dua hal yang Tuhan lakukan setelah dia memberkati, dia melepaskan blessing atas saudara dan saya. Tuhan katakan, kamu menjadi berbuah lebat. Kemudian kamu mengalami pertambahan, bertambah banyak. Kemudian targetnya adalah bumi dipenuhi dengan orang-orang yang DNA-nya sama, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Jadi penuhi bumi ini bukan melahirkan anak-anak yang memble, tapi kita melahirkan anak-anak generasi yang unggul, yang benar-benar penuh dengan sifat-sifat ilahi, karena kita lahir dari benih ilahi. Oleh karena itu, be fruitful and multiply. Dan kamu pergi untuk memenuhi bumi dengan orang-orang yang memiliki ciri sama dengan Tuhan Yesus tentunya. Nah, setelah itu Alkitab berkata, kamu mesti taklukkan. Ada sebuah intervensi, kekuatan mengintervensi sesuatu, itu ada di tangan saudara. Artinya ketika Tuhan suruh kita memenuhi bumi dengan manusia-manusia yang berkarakter Kristus, maka Tuhan memberikan bekal kepada kita, yaitu sebuah kekuatan untuk mengintervensi, menaklukkan, kemudian engkau berkuasa atas semua
yang ada di muka bumi ini. Nah, dari ayat ini, saudara, kita melihat bahwa cara kedua seorang bapak itu mempersiapkan anak-anaknya sebagai sumber adalah dia buat saudara dan saya mengalami multiply atau mengalami pertambahan. Apa sih yang dimaksud dengan multiply atau melipat gandaan? Dan kita mau lihat dari perspektif Alkitab tentu tentang pelipat gandaan ini. Oke, tapi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya copy paste ini dari Kingsword. Kalau Bapak Ibu yang suka baca Kingsword pasti akan temukan ini di tanggal 1 November. Dia katakan kata multiply atau multiply yang merupakan kata kerja transitif di dalam kamusnya Merriam-Webster. Dia katakan di sini bahwa multiply itu adalah to increase in number, especially greatly or in multiples. Artinya untuk meningkatkan jumlah yang sangat banyak atau dalam kelipatan demi kelipatan. Nah, arti yang paling sederhana adalah kata multiply itu adalah atau multiply memiliki arti meningkat secara jumlah, secara berlipat kali ganda. Jadi pengertian multiply atau bertambah banyak, melipat gandakan sesuatu dalam kita, ini adalah impian Tuhan untuk saudara dan saya. Kenapa saya bilang impian Tuhan? Karena dia suruh saudara dan saya berbuah lebat, kemudian bertambah banyak. Dari berbuah lebat itu ada bakal kehidupan di dalamnya. Mungkin ada biji, ada bakal kehidupan yang ada di dalam sebuah benih seperti itu, sehingga dari satu benih bisa menjadi berlipat-lipat kali ganda. Nah, kita melihat bahwa inilah kerinduan Tuhan, bahwa menjadi berlipat kali ganda, bertambah banyak, itu bukan egonya manusia, tetapi Tuhan telah menaruh prinsip itu di dalam kita, sehingga siapapun juga saudara, kita mesti mengerti bahwa Tuhan, Ulangan 28, kalau kita perhatikan janji dan kutuk, Tuhan bilang, aku bawa engkau naik bukan turun. Aku jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Aku akan memberkati buah kandunganmu. Aku akan memberkati tempat adonanmu dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang hati Tuhan yang begitu meluber-luber untuk memberikan kesempatan kepada kita menikmati semua yang kita sebut hari ini. Pertambahan, multiplikasi, atau bertambah-tambah banyak di dalam kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu, Alkitab berkata, saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, ini ayat tema kita di bulan ini tentang multiply. 2 Timotius 2 ayat 2, dia katakan di sini, apa yang telah engkau dengar daripadaku, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Alkitab khususnya di 2 Timotius 2 ini memberikan kepada kita sebuah penjelasan tentang pelipat gandaan. Tuhan memperbanyak orang-orang yang pergi untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Saya melihat bahwa 2 Timotius 2 ayat 2 ini merupakan contoh yang paling luar biasa untuk kita belajar bersama-sama, dimulai daripada Paulus yang menemukan Timotius. Saya punya sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya boleh share di sini. Satu hari saya ketika belum jadi full timer, saya bekerja di dunia sekuler di sebuah perusahaan, dan Pak Nyoman dan Ibu Nunik tahu, saya tinggal di mes karyawan dan seminggu sekali saya pulang ke Kupang. Dan ketika saya ada di mes itu, banyak hal yang saya alami. Dan hari itu, Tuhan menggerakkan Pak Nyoman sama Ibu Nunik datang di lokasi tempat saya bekerja. Dan dua hamba Tuhan ini berkata kepada saya, Yunus, Tuhan suruh kau pulang untuk melayani Tuhan. Mereka berdua
suami istri datang ketemu saya ingat waktu itu ibu lagi hamil jadi. Dan luar biasa, saya temukan bahwa, wow, Ibu Nunik sama Pak Nyoman datang di lokasi. Saya ingat waktu itu masih ada mobil Innova kapsul warna hijau. Betul. Wow, mereka datang dan berkata ke saya, Yunus pulang sebab Tuhan mau pakai kamu. Saya menangis luar biasa dan saya setelah itu singkat cerita saya menyimpan koper dan pulang Kupang. Dan sejak hari itu saya melayani Tuhan sampai hari ini. Dan saya tahu Pak Nyoman dan Ibu Nunik itu seperti Paulus yang menemukan Timotius. Saya memposisikan diri jadi Timotius, di mana Tuhan datang, pakai Paulus dan berkata, come on, layani aku. Dan sejak itu sampai hari ini, saudara, saya menikmati kasih karunia Tuhan. Pintu yang terbuka untuk melayani. Kemudian saya diutus datang di Flores, Ruteng, berkembang dengan cara Tuhan. Wow, itu sesuatu yang tentu di dalam perjalanan hidup saya, Tuhan taruh ini dua orang tua untuk mengatur sedemikian rupa sampai saya ada hari ini. Terima kasih Pak Nyoman, Ibu Nunik, luar biasa. Karena itu saya percaya bahwa cerita Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 ini, Paulus temukan Timotius dalam kondisi dia. Saya tidak terlalu mengerti dalam kondisi apa, tapi hari itu Timotius dipercayakan untuk ada di bawah mentoring daripada Paulus. Dan Paulus berkata, semua yang sudah kamu terima dari saya, kamu percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi dari Paulus ke Timotius, Timotius dari Timotius ke orang-orang yang dapat dipercaya. Artinya, kalau Timotius cuma satu, sekarang ada generasi berikutnya, itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Dan dari orang-orang yang dapat dipercaya itu juga kepada mereka yang cakap mengajar orang lain. Orang-orang yang dapat dipercaya tentu jumlahnya masih terbatas, tetapi mengajar kepada orang lain mungkin dalam skala kuantitas jumlah yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu kita lihat di sini pelipat gandaan atau pertambahan murid-murid yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu dimulai dengan Paulus yang menemukan Timotius. Dan Timotius menundukkan diri secara total kepada Paulus, mendengar arahannya, dan dia temukan orang-orang yang dapat dipercaya. Dan Alkitab berkata di ujung sana, dia bisa mengajarkan orang lain. Kalau bilang mengajarkan orang lain, ini tentu dalam sebuah komunitas yang lebih besar, bukan cuma sekedar 2, 3, 4 orang, tetapi akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dari 2 Timotius 2 ayat 2 ini kita temukan bahwa hati Tuhan adalah tidak cuma melipat gandakan kekayaan bagi saudara, harta benda yang menjadi alat penunjang atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita untuk kita bisa menjangkau jiwa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk kita lebih melihat bahwa ya Tuhan mau untuk kita hati kita kepada jiwa-jiwa. Sebab apa yang saya lihat dan alami di medan pelayanan bahwa hati Tuhan itu ada di jiwa-jiwa. Ketika kita sampai di kampung-kampung, kadang kita mesti berpikir keras untuk mengadakan segala sesuatu supaya jadi pintu masuk bagi orang-orang yang berbeda agama dengan kita, berbeda kepercayaan. Dan ketika kita sampai di sana, saya melihat orang-orang antusias datang mendengar firman, sharing, minta didoakan dan lain sebagainya. Saya merasa seperti, bukan merasa seperti, tapi saya tahu persis bahwa jantung Tuhan, detakan jantung Tuhan itu ada di jiwa-jiwa. Oleh karena itu, dimulai dengan Tuhan melipat gandakan orang-orang yang mau pergi dan menjadi berkat bagi orang banyak, dan Tuhan akan memberikan semuanya. Kalau Tuhan yang kasih visi, maka provision itu akan mengikuti. Saudara, Tuhan menjadi penyedia, dan itu saya benar-benar lihat ada di dalamnya dan terlibat di dalam semua.
proyek yang Tuhan lakukan, khususnya yang ada di Ruteng. Oleh karena itu, 2 Timotius pasal yang kedua tadi sungguh memberi inspirasi bahwa dimulai dengan kita memperhatikan jiwa-jiwa, maka Tuhan akan menambahkan semua yang lainnya untuk mendukung pelayanan kita tentunya. Nah, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, garis bawahi segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Nah, 2 ayat ini biar boleh menjadi dasar kita mau belajar bahwa pengertian daripada multiplikasi atau pelipat gandaan itu tidak berbicara tentang uang, tidak berbicara tentang materi, tidak berbicara tentang yang lain-lain, tapi dia bicara tentang Tuhan akan melipat gandakan orang-orang percayanya datang kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu jangan berhenti memberitakan kabar baik, jangan berhenti untuk bersaksi, jangan berhenti untuk dimanapun saudara berada, ceritakan tentang Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu yang baik untuk saudara. Yang kedua, apa sih sebenarnya tujuan daripada Tuhan melipat gandakan segala sesuatu di dalam kita, baik itu jiwa-jiwa, baik itu orang-orang yang dipercayakan untuk kita gembalakan, kita ajar, berjalan bersama-sama dengan kita mencapai visi Tuhan. Tentu ada tujuannya. Nah, kira-kira apa tujuan daripada Tuhan melipat gandakan semua itu? Tujuannya adalah, tadi kita sudah baca dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jadi tujuan daripada multiply dari perspektif firman Allah adalah supaya ini dia, memenuhi bumi. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan punya kehendak untuk saudara dan saya memenuhi bumi. Bumi ini mungkin skop yang paling kecil adalah lingkungan di sekitar saudara dan saya. Ketika saudara dan saya pergi, baik itu tetanggamu, orang-orang yang menjadi teman sepekerjaan denganmu atau apapun juga, kamu sementara pergi ke ujung bumi atau kamu sementara berusaha menggenapi kehendak Tuhan, yaitu penuhi bumi dengan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya. Kemudian alasannya adalah karena supaya terjadi keberlangsungan atau regenerasi. Jadi Tuhan melipat gandakan semuanya. Sebab saya, Pak Nyoman, Ibu Nunik akan bekerja, melayani di generasi kami. Tapi generasi berikutnya, itu ada orang-orang yang lahir dari hasil pelayanan kita. Dan mereka yang akan terus melanjutkan apa yang menjadi visi Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kita masing-masing. Karena itu untuk keberlangsungan, untuk sebuah regenerasi, maka kita mesti bergerak bersama Tuhan untuk mengalami yang namanya pertambahan atau berlipat kali ganda. Kemudian alasan yang berikut, kenapa kita mesti bermultiplikasi? Karena ini adalah tanggung jawab gereja. Tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang percaya. Kalau tadi kita lihat di dalam Matius 28, dia bilang, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada saudara. Oleh karena itu, kalau kita tidak pergi dan memberitakan kabar baik, tidak pergi dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, berarti kita sementara ada di dalam sebuah kondisi yang bahaya. Oleh karena itu, jangan berhenti, sebab Tuhan mau ini adalah sebuah tanggung jawab yang saudara dan saya lakukan untuk melihat pelipat gandaan, pertambahan itu datang di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah tanggung jawab gereja atau komunitas di mana kita ada. Untuk melahirkan generasi yang sama seperti dia. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang dalam yang Tuhan taruh dalam kita. Kita tidak cuma sekedar
aktif di gereja, kita tidak sekedar untuk menjadi pelayan di gereja, baik itu diaken kah, pelayan-pelayan imam musik kah, apapun, tetapi ada sebuah tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan taruh dalam kita, yaitu kita melahirkan generasi. Saudara, kami di Ruteng, khususnya Tuhan memberi kepercayaan untuk menangani pelayanan di Labuan Bajo. Labuan Bajo secara kondisi kota, kita melihat kota ini berkembang dan dia menjadi kota yang dipersiapkan menjadi pariwisata premium. Tapi dari sisi gereja setelah di over tanggung jawab ke kami, saya melihat bahwa ada begitu banyak hal yang perlu dibenahi, termasuk di dalamnya itu adalah tim praise and worship. Dan hari-hari ini kami lagi kerja untuk melatih kembali, mempersiapkan lagi untuk Labuan Bajo menjadi tim yang benar-benar solid dan siap untuk melayani dalam segala keadaan. Demikian juga di Bambor, saudara. Di Bambor itu ibu-ibu, bapak-bapak yang di atas 60 tahun. Jadi hari-hari ini kami lagi pemuritan khusus di Bambor. Tiap Kamis malam itu jam 5 sampai jam 7, kami harus dari Ruteng jam 2 setelah makan siang. Sampai di Bambor setengah 5, istirahat setengah jam, jam 5 kita mulai pemuritan sampai jam 7, kemudian pulang balik sampai di Ruteng kira-kira jam 10, setengah 11. Dengan sukacita ngajar orang-orang tua seperti ini. Kenapa? Mempersiapkan mereka untuk ya sekalipun usianya sudah makin menuju sore dan matahari mau terbenam, tapi mereka punya semangat untuk itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini tidak mudah. Kami juga mempersiapkan tim untuk supaya bisa memuji menyembah Tuhan, yang tua-tua mesti mimpin pujian dan lain sebagainya. Seperti itu. Wow, memang bergairah ketika melihat seperti ini. Nah, di Ruteng pun mengalami kondisi yang sama hari ini khususnya seorang pemain drum kami mesti pulang ke Toraja, Mamasa, kemudian kami menjadi kurang tenaga pelayan, tentunya seperti itu. Tapi kami mengantisipasinya 2 bulan sebelum anak-anak ini mesti pulang, pemain drum kami, kemudian soundman-nya, dan mereka anak kembar 2 harus pulang. Tuhan mulai menaruh beban kepada anak-anak Ardi, mulai muridkan anak-anak tanggung drum, kemudian pemain bass kita Nona Olive, dia mulai juga memuridkan yang bisa mau belajar bass, kemudian keyboard juga begitu, pemain keyboardnya lagi memuridkan 4-5 anak-anak. Saya percaya bahwa ini jadi tanggung jawab kita untuk melahirkan generasi yang sama seperti yang Tuhan mau, yang hidupnya di dalam atmosfer pujian dan penyembahan. Kita tidak bisa pakai membayar orang, tapi tentu kita mesti melahirkan di dalam rumah kita sendiri. Nah, ini kira-kira alasan kenapa kita mesti bermultiplikasi. Ada satu tanggung jawab regenerasi dari semua sisi yang ada. Nah, poin yang ketiga, hal apa saja yang diperlukan oleh seorang anak Tuhan atau jemaat Tuhan supaya dia dapat mengalami melipat gandaan atau multiplikasi. Saudara, untuk seseorang berbuah lebat, Yohanes 15 bilang, dia mesti tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi prinsip yang pertama bahwa ajar setiap orang yang kita mau untuk mereka mengalami pelipat gandaan itu untuk tinggal di dalam Tuhan. Salah satu cara tinggal di dalam Tuhan yaitu bergairah ikut Zoom meeting Komsel gathering seperti malam hari ini. Kita mesti move mereka, dorong mereka untuk tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan juga bisa berarti bahwa hidup mereka itu mesti benar-benar menerima nutrisi
yang datang dari Tuhan. Saya sangat terberkati dengan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Nunik, oleh Pak Nyoman, kemudian oleh Pak Elisa, dan juga teman-teman semua. Nah, kita mau tinggal di dalam Tuhan artinya bahwa kita menjadi satu, manunggal dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Dia artinya seluruh eksistensi kehidupan kita ini bergantung sepenuhnya kepada Dia karena kita ada di dalam Dia. Tidak mungkin kita ada di dalam Dia terus kita yang ngatur, wah harus begini, tapi kita surrender all, kita menyerah total, berserah total dalam tangan Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Dia artinya tunduk pada otoritas, tunduk pada hukum, tunduk pada kemauan, tunduk pada semua aturan dan ajaran yang Tuhan inginkan. Dan saudara dan saya, biarkan Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau Dia dalam kita, artinya Dia yang merajai seluruh hidup kita. Pikiran, perasaan, kehendak, tubuh kita, bahkan roh kita pun dikuasai oleh Tuhan. Artinya bahwa tidak ada cara lain di mana saudara dan saya mesti tinggal di dalam Tuhan. Sebab Alkitab bilang di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Di luar Tuhan, kita nol, kita hampa. Kita akan tidak berguna apa-apa. Oleh karena itu, kita mesti percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu satu. Saudara bisa membayangkan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan yang satu, hidup kita yang nol, maka Dia menjadi 10. Nol lagi dia menjadi 100. Nol lagi dia menjadi 1000. Mungkin 9 Dia menjadi miliaran. Bayangkan saudara, kita tinggal di dalam Tuhan, kita yang nol itu menjadi berarti. Menjadi 10, menjadi 100, menjadi 1000, dan seterusnya. Oleh karena itu, pastikan Yohanes 15 ini menjadi cara untuk kita mengalami multiplikasi adalah memilih tinggal di dalam Tuhan dan biarkan Tuhan tinggal di dalam kita. Sebab di luar Tuhan, kita hampa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, bagaimana sih supaya kita bisa bermultiplikasi, mengalami pelipat gandaan? Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 berkata bahwa kamu harus tetap di dalam Dia. Bicara tentang tetap di dalam Dia, saya mau bilang ini adalah sebuah konsistensi. Tetap di dalam Dia artinya tidak bergeser. Tetap di dalam Dia artinya kita konsisten. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memilih diam di dalam Dia. Apapun yang terjadi, mau badai silih berganti, mau bumi bergoncang, mau gunung rontok, roboh, meletus, saya tetap di dalam Dia. Itu konsisten. Jadi bagaimana untuk kita bermultiplikasi? Kamu mesti konsisten di dalam semua yang kamu pelajari, semua yang kamu dengar, semua yang kamu baca, semua yang kamu analisa, itu mesti tetap di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, Kolose 2 juga berkata bukan cuma tetap di dalam Dia saja, tapi berakar di dalam Dia. Menyatu, berakar itu artinya menyatu sampai udah gigit, benar-benar tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisahkan. Itu namanya berakar. Saudara, saya baru saja tadi sore itu membongkar repotting salah satu tanaman di halaman belakang. Wah, saudara, itu akarnya itu sudah merambut, susah untuk kita pisah-pisah itu tanaman. Nah, saya coba melihat berakar itu artinya benar-benar menyatu, tidak bisa terpisahkan. Berurat berakar, kira-kira kalau bahasa orang Kupang ya urat berakar ini. Jadi itu menyatu betul-betul. Jadi ketika kita menyatu, maka saudara punya kesempatan untuk melihat pelipat gandaan itu terjadi. Kemudian yang ketiga, dibangun di atas Dia. Jadi karena kita dibangun di atas Dia, tentu saudara punya dasar. Dasar kita adalah perkataan firman. Dasar kita adalah perkataan Yesus, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menjadi kuat dan kita dibangun di atas Dia. Kemudian yang keempat itu dari Kolose pasal 2 ini adalah bertambah teguh di dalam iman. Kokoh, tidak goyah. Saudara, hari-hari ini jemaat atau orang-orang bisa berselancar mencari literatur, mencari pengkhotbah yang luar biasa di mana-mana. Tetapi Dia yang kokoh
Dia yang tidak goyah adalah dia tahu bahwa di mana dia mendapat makanan. Nah, karena itu bertambah teguh di dalam iman ini bicara tentang iman kita, percaya kita yang tidak goyah sekalipun ada pengaruh, sekalipun orang bilang begini, tidak. Pokoknya yang maksud yang saya inginkan adalah saya mau bertambah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus lah. Jadi ini dua hal yang diperlukan oleh setiap kita agar kita mengalami atau kita mendapatkan pelipat gandaan dari Tuhan. Kemudian yang berikut adalah penghambat daripada pelipat gandaan itu. Tentu kalau kita bicara tentang apa sih menghambat sehingga orang itu tidak mengalami pelipat gandaan, orang tidak mengalami sesuatu yang berkelanjutan, berregenerasi, yaitu kalau secara intern orang itu memilih untuk tinggal di luar Tuhan. Yohanes 15 bilang, kalau di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita bukan apa-apa, kita nol tadi. Sehingga ketika orang memilih untuk keluar dari payung, saya ingat dulu Ibu Nunik pernah kasih ilustrasi tentang payung. Ketika kita berlindung di bawah payung, hujan datang kita punya perlindungan. Tapi ketika kita keluar dari payung itu, kita pasti basah. Jadi kita ada di dalam payung itu, kita dalam covernya Tuhan. Tapi kita keluar, kita mungkin akan bertemu dengan ular beludak, kalajengking yang ganas di sana, bahkan binatang buas yang bisa menerkam saudara. Karena itu memilih tinggal di luar Tuhan, menutup kesempatan atau jadi penghambat yang paling utama dari dalam kita untuk kita bisa berbuah. Multiplikasi, kita bisa bertambah, berlipat-lipat kali ganda di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua adalah dari luar itu tentu saudara dan saya akan berhadapan dengan penghulu-penghulu di udara, orang-orang kuat, roh jahat di udara, yang tentu kita mesti berwaspada karena tinggal di dalam Tuhan aja gangguannya begitu luar biasa, apalagi di luar Tuhan. Nah, di luar Tuhan, itu si jahat sudah siap. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Alkitab bilang siap menerkam. Barang siapa yang dapat diterkamnya. Oleh karena itu, saudara mesti tahu bahwa iblis punya strategi, punya cara untuk menghalangi kita untuk tidak pergi dan mengalami multiplikasi. Kita diam di tempat, kita merasa puas, merasa cukup dengan apa yang sudah ada di tangan saudara. Padahal Tuhan mau bawa kita lebih maksimal lagi, lebih luar biasa lagi. Tapi Alkitab mengajarkan kepada saudara untuk kita berwaspada. Sebab si jahat, iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum siap untuk menerjang kita, menerkam kita, melumat kita sampai kita menjadi orang yang babak belur, tidak menghasilkan apa-apa di dalam hidup ini. Karena itu lihat penghambat ada yang datang dari dalam, yaitu kita yang tidak memilih tinggal dalam Tuhan. Yang dari luar tentu ada si jahat. Kemudian yang ketiga mungkin lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar kita juga bisa mempengaruhi. Oleh karena itu perhatikan baik-baik dengan siapa engkau bergaul. Demikianlah kamu. Pastikan lingkungan kita, komunitas di mana kita ada, itu merupakan orang-orang yang terus menopang kita, memberi semangat kepada kita untuk kita mengalami pelipat gandaan. Ada juga yang bisa mempengaruhi kita untuk kita menjadi mandul, kita menjadi orang yang egois, memperhatikan atau hanya cuma mementingkan diri sendiri. Nah, mari belajar untuk melihat bahwa dari sisi ekstern, bukan cuma si jahat saja, tapi kadang lingkungan itu sangat mempengaruhi kita untuk membuat kita malas-malas, kita tidak mau memberitakan firman, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau bekerja dengan rajin supaya mengalami pelipat gandaan, mengalami pertambahan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, itulah penghambat yang bisa kita hadapi tiap-tiap hari. Yang keempat adalah keuntungan apa saja yang diperoleh seseorang setelah dia mengalami pelipat gandaan.
Bermultiplikasi, Kejadian 1 ayat 28 tadi adalah kehendak Tuhan atau perintah Tuhan, yaitu supaya kita memenuhi bumi. Maka keuntungan yang pertama adalah hati Tuhan disenangkan karena bumi akan dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Setuju, katakan amin. Kita punya tanggung jawab untuk Kupang dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ruteng dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Soe dipenuhi dengan orang yang takut akan Tuhan. Itu keuntungan. Jadi kita kemana saja, kita akan mendengar orang mungkin menyanyi di jalan-jalan. Mereka menari, melompat, bersuka cita karena Roh Kudus memenuhi mereka. Saya ingat ketika kita awal-awal bikin menara doa di Kupang, kita masih gereja Betani waktu itu. Wow, semua orang bergairah dan Tuhan memberikan penglihatan, Tuhan menunjukkan kota Tuhan. Wow, pokoknya banyak sekali. Bahkan kita melihat orang itu menyanyi, menari-nari di jalan-jalan karena mereka merasakan lawatan Tuhan. Saya percaya itu pasti akan tergenapi. Jadi bumi akan dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian keuntungan yang kedua adalah gereja Tuhan tidak akan kehabisan umat yang bertalenta. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja akan selalu dipenuhi dengan orang-orang yang siap untuk melayani, siap berjalan, berlari bersama-sama dengan kita. Sebab kenapa? Mereka ada di gereja Tuhan. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah regenerasi terus terjadi. Kita tidak akan kehabisan stok hamba-hamba Tuhan, kita tidak akan pernah kehabisan stok orang anak-anak yang melayani, karena terus datang, terus lahir. Kemudian yang terakhir adalah kelimpahan itu datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika jiwa-jiwa itu datang, ketika kelipat gandaan dari jiwa-jiwa itu datang, secara kualitas dan juga secara kuantitas, maka saya percaya mereka datang tidak dengan tangan kosong, tapi mereka datang dengan segala yang mereka punya, dan mereka lepaskan itu di tangan Tuhan. Dan saya percaya kelimpahan datang untuk gereja Tuhan, kelimpahan datang untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak yang dikasihi, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, ini yang bisa saya sampaikan malam ini dari tema tentang multiply atau melipat gandakan, berlipat ganda. Sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan di malam hari ini. Saya akan berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia lihat dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sama-sama katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segala, lebih dari harta, Kau
Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu lihat dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu lihat dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu lihat, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Allahku yang setia, Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami semua. Kami bersyukur punya Allah yang menjadi sumber bagi kami. Kami bersyukur Tuhan yang menyertai kami semua. Kami tahu tangan Tuhan lagi bekerja, membawa kami mengalami berlipat ganda dari Tuhan. Oh, terjadi pertambahan, terjadi kelimpahan, terjadi penuaian besar-besaran. Sebab Tuhan ada bersama kami. Tuhan lawat, Tuhan lawat, Tuhan lawat. Ini waktunya Kau lawat kami Tuhan. Ini waktunya tangan-Mu turun bekerja bagi kami. Kami mau melihat kuasa Tuhan. Kami mau melihat jiwa-jiwa datang berbondong-bondong padamu. Oh, kasih setiamu, kemurahan-Mu terjadi atas kami. Kami menanti-nantikan Engkau malam ini. Kami mau melihat kuasa-Mu nyata. Kami mau melihat ada banyak orang Tuhan bawa mendekat padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk malam ini.
Engkau ingatkan kami lagi terhadap janji-Mu yang luar biasa. Engkau yang membuat gereja-Mu berbuah lebat dan bertambah banyak. Engkau yang membuat gereja-Mu tidak mandul. Engkau yang membuat gereja-Mu mengalami pelipat gandaan dalam semua sektor. Bahkan kami percaya jemaat juga mengalami pelipat gandaan karena mereka mentaati firman Tuhan. Dan malam ini kami percaya tangan Tuhan lagi turut dan bekerja. Tuhan lawan, Tuhan lawan, Tuhan lawan, Tuhan lawan, Tuhan lawan, Tuhan lawan, Tuhan lawan umat-Mu. Kami percaya Tuhan, ini hati-Mu bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sementara merindukan melihat gereja sungguh produktif, melahirkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau Allah yang mengajarkan kami lebih dalam. Kami memberi pengertian-pengertian pewahyuan yang lebih dalam kepada kami. Supaya kami memaknai apa yang menjadi hati Tuhan malam ini. Yaitu Engkau mau supaya kami berbuah lebat, kami bertambah banyak, dan kami tidak kehilangan kesempatan untuk tertanam, melekat padamu Tuhan, berakar padamu Tuhan. Sehingga itu menjadi bagian penting untuk kami mengalami pertambahan, pelipat gandaan di dalam semua hal hidup ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk Kau ajar kami malam hari ini. Kami tetap tunduk pada kehendak-Mu. Berkati setiap kami malam ini Tuhan. Dan biar jadikan kami orang-orang yang bergairah untuk pergi dan menghasilkan buah yang tinggal tetap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Ibu Nunik dulu. Amin. Terima kasih Pak Yunus. Sama-sama Bu. Iya. Tuhan memberkati Pak Yunus, berlimpah-limpah, dipakai Tuhan lebih lagi ya, lebih dahsyat. Buka pos PI lagi. Amin, amin. Oke, saya serahkan kepada Nita. Ya, kita masuk dalam pokok-pokok doa. Saya sudah bagikan di share Zoom. Yang pertama, saya minta kesediaan dari Iwan berdoa untuk gugus depan COVID. Poin-poinnya yang pertama hanya vaksin. Poin ketiga untuk pasien COVID yang isoman, yang baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isoman. Untuk doa pertama ini saya minta kesediaan Pak Liwar. Doa kedua, kita berdoa untuk jemaat. Poin pertama, perlindungan Tuhan untuk jemaat di dalam segala tugas, aktivitas, dan pekerjaan. Poin kedua, doa untuk pembangunan beberapa bagian gereja yang sedang dikerjakan, yang belum selesai dikerjakan. Saya minta kesediaan dari Bapak Pendeta Nyoman. Yang ketiga, kita berdoa untuk ibadah hari Minggu. Saya minta kesediaan dari Pak Iwan. Poinnya, untuk tim yang melayani di ibadah hari Minggu, berdoa agar jaringan WiFi juga tidak mengalami gangguan saat kita ibadah online. Poin berikutnya, Tuhan tambahkan bilangan tim yang melayani di semua divisi pelayanan yang ada. Poin keempat itu ibadah roket, doa untuk ibadah roket dan ibadah roket. Saya minta kesediaan dari Pak Iwan. Yang terakhir, doa berkat, saya minta kesediaan Ibu Pendeta Nuni. Mari silakan Pak Liwar. Yes. Baik, Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta
Yunus Timu dari GBI Rock Ruteng Tuhan, mengenai pelipat gandaan, mengenai multiplikasi di dalam umat Tuhan. Kami percaya bahwa bulan November ini adalah bulan yang luar biasa, ada pelipat gandaan dalam segala bidang kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa khusus untuk COVID-19 Tuhan yang sampai saat ini masih melanda negeri kami, masih melanda dunia ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang selalu bekerja keras, yang selalu tersedia, yang selalu ada Tuhan untuk melayani orang-orang yang terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan bagi mereka dan keluarga mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami, sehingga mereka tidak merasa kecewa, tidak putus asa, dan biarlah mereka tetap semangat Tuhan untuk melayani orang-orang yang terpapar COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk kerja keras dan jerih payah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memperhatikan mereka dan Tuhan memberkati mereka semuanya. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk ketersediaan vaksin yang ada di bangsa kami maupun yang ada di khusus di provinsi kami Tuhan Nusa Tenggara Timur, yang ada di kabupaten-kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur Tuhan. Kami percaya vaksin cukup tersedia untuk masyarakat di provinsi ini Tuhan, bahkan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa banyak vaksin, kami dengar banyak vaksin yang kadaluarsa, yang tidak digunakan Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan tenaga medis maupun aparat pemerintah yang bertugas di bidang vaksin, biarlah mereka bekerja lebih giat, lebih keras lagi Tuhan. Berikan mereka kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan Tuhan untuk mereka bekerja, untuk bisa melayani masyarakat yang membutuhkan vaksin. Kami percaya Tuhan pasti mencukupkan dan Tuhan pasti menggerakkan orang-orang yang tidak mau divaksin untuk divaksinnya Tuhan. Kami percaya bahwa kesadaran kami, kemauan kami Tuhan, kemauan masyarakat Tuhan untuk divaksin itu akan membantu membatasi penularan, membatasi pertambahan penyakit yang akan yang diderita oleh masyarakat Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan Tuhan, biarlah digerakkan orang-orang Tuhan untuk mengikuti vaksin sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Khusus untuk pasien-pasien yang saat ini sedang terpapar COVID-19, baik yang ada yang dirawat di rumah sakit maupun yang rawat mandiri di rumah-rumah masing-masingnya Tuhan. Kami percaya tetap Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya Tuhan. Kami bersyukur bahwa saat ini Tuhan ada penurunan drastis COVID-19. Oleh karena itu Tuhan kami percaya, kami tidak percaya dengan pembicaraan orang, kami tidak percaya dengan prediksi orang bahwa COVID akan ada gelombang ketiga, akan ada varian baru. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan, api dari surga, api Tuhan akan membakar semua kuman virus-virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya tidak ada varian baru, Tuhan campur tangan, karena kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, biarlah COVID ini Tuhan berhenti di sini, dan biarlah kami Tuhan bekerja sebagaimana biasanya Tuhan, kami tanpa ketakutan dengan COVID-19 Tuhan. Kami percaya beri kami kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk taat dan takut akan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu itu yang menghidupkan kami dan yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan, itulah bagian yang kami nantikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Silakan Bapak Nyoman berdoa untuk jemaat. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di gereja-Mu bersama dengan jemaat Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk pembangunan gereja yang berjalan seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Untuk itu Engkau bertanggung jawab untuk
semua kebutuhan daripada pembangunan ini. Kami bersyukur untuk keuangan, kami bersyukur untuk tahap penyelesaian ini Tuhan, dan kami percaya pada waktunya bulan Desember akhir sudah selesai dan kami bisa menikmati semuanya, bisa memakainya dengan baik, dan kebutuhan-kebutuhan kami akan tukang untuk memasang keramik, dan juga kami juga butuh dana untuk pemasangan keramik. Tuhan, kami percaya Engkau mencukupi. Timur, barat, selatan, utara tidak bisa menahan berkat-Mu atas gereja Tuhan ini. Terima kasih kalau Engkau memberikan kepada kami semua yang kami butuhkan, termasuk keramik, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Kami bersyukur. Dan terima kasih juga untuk penyelesaian daripada renovasi di lantai 2 dan lantai 3 daripada sekretariat kami. Kami bersyukur untuk Kementerian PUPR Tuhan, yang Engkau pakai untuk membantu kami untuk merenovasi lantai 2 dan lantai 3. Kami bersyukur ya Tuhan, berkati mereka, berkati para pemimpin daripada Departemen PUPR ini Tuhan, baik yang di provinsi ini maupun yang di Jakarta, yang sungguh-sungguh Engkau gerakkan untuk ada bersama-sama dengan gereja Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan memberkati tukang-tukang yang malam ini juga masih bekerja untuk menyelesaikan tugas daripada lantai 2 dan lantai 3, juga untuk toilet dan WC kamar mandi, juga ruang untuk pelayan Tuhan di gedung yang ada Tuhan dalam penyelesaian, dan juga bagian depan daripada gereja Tuhan. Hamba percaya Engkau memberkati dan memberikan kesehatan bagi tukang-tukang yang ada, dan semua kebutuhan daripada mereka Engkau mencukupi, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami di dalam gereja Tuhan ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga, Engkau melindungi. Bahkan mereka yang terkena COVID, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau mengenal mereka satu persatu. Bahkan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu, dan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami masih merasakan hadirat-Mu, sekalipun kami Komsel Catering melalui Zoom meeting Tuhan Yesus. Kami merasakan Roh-Mu Tuhan. Memang Roh-Mu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Engkau sanggup menjamah semua orang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat ibadah hari Minggu. Kami serahkan ibadah hari Minggu di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Para pelayan-Mu semua, mulai dari Aser, ibadah perjamuan kudus, pemimpin pujian, pemain musik, terutama juga hamba-Mu yang melayani firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah keinginan hati Tuhan untuk jemaat-Mu, supaya kami boleh bermultiplikasi Tuhan, kami boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, tim yang melayani, semuanya Tuhan, terutama pemain musik, Tuhan Yesus, anak-anak muda-Mu, Tuhan genggam hidup mereka, Tuhan jagai, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, juga Tuhan kiranya kekudusan hidup mereka, Tuhan yang menjagai mereka, sehingga pelayanan mereka boleh Tuhan dirasakan, supaya jiwa-jiwa boleh dimenangkan oleh pelayanan mereka. Dan Tuhan kami terima kasih bahwa kami saat ini juga pelayanan offline, tetapi juga online, sehingga sejauh
semua yang mendengar pelayanan ini boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan karya Roh Kudus di dalam setiap kebaktian, puji-pujian, musik, firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Kami berdoa bahwa Tuhan akan menambahkan bilangan tim yang melayani di semua divisi pelayanan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa untuk pelayanan di dalam pelayanan kami, supaya pelayanan kami boleh berkembang, supaya ada regenerasi, supaya Tuhan pelayanan-Mu terus berjalan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga bukan hanya kebaktian umum, tapi juga kebaktian Rocket yang sekarang sudah offline. Tuhan Yesus, kami berterima kasih bahwa anak-anak ini mulai dari kecil sudah ditanamkan iman dalam Tuhan. Kami percaya bahwa sampai masa tua mereka pun mereka tidak akan pernah menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus memberkati guru-guru Rocket, Tuhan Yesus memberkati semua yang melayani anak-anak Rocket. Kami percaya anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan adalah anak-anak yang nanti Tuhan pakai di dalam kerajaan-Mu, di dalam dunia ini menjadi utusan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Rocket, Tuhan Yesus, yang dilakukan secara online. Tuhan menambahkan jiwa-jiwa anak-anak yang dalam Rocket. Tuhan memberkati guru-guru Rocket semua, berikan hikmat, sehingga pengajaran yang disampaikan adalah pengajaran yang betul-betul membangun, betul-betul sesuai dengan perkembangan zaman, betul-betul Tuhan, anak-anak ini diperlengkapi dan dipersiapkan untuk masa depan mereka, untuk kerajaan. Tuhan, kami berdoa bahwa seluruh ibadah kami, baik yang offline Tuhan, dan juga yang itu juga ada hibrid, juga ada online, tidak hanya offline. Kami berdoa supaya jaringan wifi lancar selama ibadah Tuhan Yesus. Tuhan suruh campur tangan sehingga tidak ada gangguan apapun, gangguan cuaca atau gangguan apapun teknis lainnya selama ibadah online itu dilaksanakan. Tuhan Yesus yang campur tangan. Terima kasih buat kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kami berdoa khusus Tuhan untuk anak-anak-Mu, Mama Neno Bais, Mama Dea Pelo, Oma Kris, Mama Sabina. Tuhan, Oma Kris Hadi, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, perlindungan kuasa dari Yesus sempurna atas mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Jishu, Ko Ahoy, mereka dan seluruh anak-anak, mantu, cucunya, perlindungan kuasa darah Yesus khususnya untuk mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Ridolf Adam, kami berdoa untuk Pak Boya, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna untuk mereka. Biarlah mereka juga bisa dengan tenang satu saat bisa bersama-sama dengan kami beribadah Tuhan secara online, secara offline ya Bapa, onsite, dan kami sudah merindukan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Dan Maris, Kale Daniel, Tuhan, Engkau memberkati, melindungi Mama Damaris dengan seluruh keturunannya, Engkau memberkati anak-anaknya, Engkau memberkati mantu dan cucunya. Perlindungan-Mu sempurna atas Mama Damaris. Seluruh jemaat-Mu ya Bapa, kami percaya Engkau memberkati, Engkau melindungi. Dan kami berdoa khusus untuk anak-anak-Mu yang menabur bagi pembangunan ini Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan pernah kekurangan sesuai dengan janji-Mu, bahwa ketika mereka menabur dengan mencucurkan air mata, mereka akan menuai dengan sorak-sorai dan sukacita. Apa yang telah mereka berikan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk pembangunan rumah-Mu Bapa, itu semua tidak akan pernah hilang, dan mereka akan menuai berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa khusus untuk Pak Andi, yang sudah menabur untuk Rockets Tuhan, sehingga anak-anak Rockets nantinya akan mendapatkan kaos baru. Kami percaya berkat-Mu tercurah limpah, keluarga Pak Andi akan menuai berlipat kali ganda. Kami berdoa khusus untuk Ibu Oci yang selama ini sudah setia melayani menjadi koordinator pelayanan anak. Berikan inovasi, pemikiran-pemikiran baru, dan kekuatan kesehatan ekstra. Dengan seluruh timnya Tuhan, Engkau memberkati. Dan biarlah setiap orang tua mempercayakan anak-anaknya, sehingga anak-anak Rockets ini bertambah berlipat kali ganda. Terima kasih, kami khusus berdoa untuk pemuda Bapak. Biarlah ada ibadah khusus dan Engkau bangkitkan ada pemuda yang punya hati, yang punya kerinduan menjadi pemimpin bagi anak-anak muda yang lainnya. Biarlah pelayanan pemuda ini
akan dibangkitkan kembali ya Bapa, dan kami percaya Engkau akan mengirimkan orangnya yang punya hati untuk melayani anak-anak ini, menjadi koordinator dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Bapa. Sesuai janji firman-Mu Tuhan, bahwa ketika nama-Mu ada di atas umat-Mu, maka Engkau akan memberkati mereka. Dan demikianlah Engkau akan memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat ini dan katakan, amin. Amin. Shalom, shalom, shalom. Salam. Halo. Salam, salam. Sampai Terima kasih, hari Kak Minggu Yunus. nanti Terima kita Terima ketemu kasih ya. Pak Liwar, Pak Elisa, Ibu Pak Eben, terima kasih Pak Pak Eben, Yunus, Bu Ibu Dianita, Dianita. Pak Liwar, Pak Iya, Iwan, Bu. terima Terima kasih kasih. semua. Sama-sama, Kita Ibu, Bu Pak Yohana, Yunus, Tuhan makasih. berkati. Terima kasih Bu. Tuhan berkati. Salam. Yuk, shalom, Salam shalom. salam semua. Salam semua.